tes tes. Santai, jangan tegang. Bun, di sini jadi pegang handphone ini ya. Baca komen di sekitaran nanti. Kok itu udah sekarang aja oke aja? Yang mana nih? Udah. Ya handphone itu. Udah jalan. Udah jalan, jalan aja. Oke yang mana? Yang kamera ya? Iya. Cek 1 2 3. Dua-duanya. Yang di TV yang ini, yang itu sekitaran. Handphone Bunda Iki nggak bisa connect ke TV tadi. Coba kita cek mic dulu. Tes tes. Cek 1 2 3. Cek cek. Oke. Cek 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 cek. Masuk ya? Masker dari Toyota ya, sponsor ya. Cek cek. Ada Mas Arif Agustiawan lagi nonton ya. Masuk ya? Masuk, masuk. Masuk ya? Enggak usah. Up. Di sekitaran belum masuk. Belum masuk loh, lab di seputaran. Udah ya? Kok nggak ada sini, nggak muncul. Itu udah ke seputaran nggak tadi?
Gak apa deh. Gak apa. Nanti kan itu bakal di pindah juga. Nggak usah dipegang dulu, nanti kalau pas lagi nge-zoom aja. Cek, cek, cek. Oke. Semua kru sudah siap ya? Posisi standby. Untuk di grup seputaran sudah siap? Bu Hana udah mic coba, mic-nya dicek semua. tes tes tes. Oke. tes, tes. Oke, berarti udah posisi standby ya. Saya yang ini juga. Di seputaran pakai ini. Udah aku bagikan ke sekitar. Kita tinggal di seputaran. Aku bagikan dari dindingku. Ini loh, kayak gini tuh. Tapi bisa nyantol nggak di seputarannya? Atau bentar kita belum masuk ya? Kita gini Bun. Coba. Jadi bukanya tuh. Nah, ini bagikan aja sekarang. Hmm. Hmm. Ya. Azan. Oh ya, pas lah kita tuh tunggu siap azan aja. Pak. Bener, gimana? Iya. Nggak apa. Kita tunggu habis azan dulu. Kita mulai. Bang,
Udah masukkan ke seputarannya. Oke, sip. Berarti bisa kita mulai ya. Untuk poin-poinnya ke WA ke Duhana ya. Kalau mau TWA ya. Ya, sekali. Sini. Iya. Bun, yang tadi itu mana? Biar diminum dulu. Tidak, di atas sini nih. Dekat sini ada kamar merah, Bang. Oh, keringetan. Dia aja yang ini. Dia aja yang panas. Ada? Handphone lagi mana? Cek 1 2 3. Oke. Bisa dilihat di akun juga kalian. Atau di seputaran aja. Di seputaran. Lupa aku tandai dulu. Nanti aja. Aku edit, bisa edit. Pak sutradara, udah bisa kita mulai? Sutradara, Om Riki, itu ada orang media lokasi langsung. Dirimu kok di seputaran? Iya. Siapa? Jaringan Tri Manunggal. Tes, tes. Tes. Masuk. 1 2 3. Coba lagi. Tes. Tes. Coba mic Cek, cek, cek. di itu ya, Pak. Teruskan di bawah. Mic di itu mic-nya bukan. Itu di bawah, di bawah. Di bawah. Di volume mic di bawah Mas matanya. Itu mic-nya ya. Di Mas matanya. Ini ya? Tes, 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 tes. Masuk kok Tes, suara tuh. tes. Dah. Tes. Azan ya ketua azan.
Om, cas tangga ya. Ran, Ran, Ran ya. Baru azan ya. Doa dulu. Tadi udah dinaikkan. Oke. Cek. Satu dua tiga, tiga dua satu. Udah bisa kita mulai ya? Oke, mic moderator 2 Bu Hana siap? Cek. Tes. Oke masuk. Bintang tamu. Cek, cek. Oke. Tim udah bisa kita mulai ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini merupakan sesi ketiga ya Bu Hana ya. Iya. Baik Bapak Ibu,
kayaknya kita tidak akan memperpanjang ini ya pembukaan ya karena waktu kita cukup terbatas pada malam hari ini. Yang utama terima kasih ya Bu Hana partner saya. Beliau hari ini kebetulan baru tiba dari Pekanbaru ya tadi ya. Iya. Tiba dari Pekanbaru Jadi langsung tugas ya. Langsung tugas. Semalam kita dibantu oleh Om Deddy dari Blok Cemara ya. Tapi luar biasa juga semalam. Hari ini kita lengkap ya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan komitmen kita di awal ketika diumumkannya bahwasanya di Taman Cipta Asri ini bakal mengadakan pemilihan ketua RW. Jadi komitmen kita ya bahwasanya kita akan mengadakan talk show dengan mengundang seluruh bakal calon ketua RW nantinya. Nah ini merupakan yang ketiga setelah kemarin yang pertama ada siapa aja Bu Hana? Pak Jasman Harahap. Kemudian yang kedua ada Pak Hidayat dan ini adalah yang ketiga Pak Zulkifli. Oh udah tahu ya, tadinya saya pikir mau kenalan dulu. Oh iya. Kita kasih inisial aja Bapak baju batik hitam gitu ya. Bapak batik-batik ya. Bapak batik-batik ya. Oke Bapak Ibu di rumah sepertinya sudah pada rame nih yang nonton ya. Jadi untuk tema kita sama dengan sesi-sesi sebelumnya ya, yakni mengenal sosok calon ketua RW 21 untuk Kelurahan Tembesi, yakni masa periode 2021 sampai 2026 ya, Bu Hana. Nah kemudian kita ada kedatangan sponsor loh malam ini. Kebetulan. Tapi nanti aja kita buka ya, kita biarkan dulu di depan ya, biarkan penonton penasaran dulu. Ini apa sih yang indah dan menarik ini? Ya. Oke, baik Bapak Ibu di rumah, ada Pak Uka juga sama Ibu Mis udah nonton ya, udah di posisi. Ini Pak Dayat nonton loh ini. Kayaknya kita nggak usah memperpanjang ya Bunda, kita kayaknya jadi ini kita sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu semua, kita memang sengaja ya memulai lebih awal, harusnya start jam 7 tadi ya, karena nanti jam 8 jadwal dari panitia pemilihan akan mengadakan acara pengundian, yakni penarikan nomor urut untuk calon. Nah habis dari sini mungkin nanti kita akan langsung ke sekretariat RW. Itu memang jadwal jam 8 dan berharap sih kita untuk kegiatan talk show ini bisa selesai pada jam 8:30 ya. Ya pahit-pahitnya jam 9 kurang lah nanti. Tadi saya sudah izin sama panitia pelaksana. Jadi setelah ini langsung pencabutan nomor undian ya. Iya, memang ini udah konsekuensi sih Bapak dapat jadwal hari ini ya. Tapi insya Allah tetap kita maksimalkan ya. Untuk tata tertibnya sama ya Bu Hana seperti sebelumnya ya. Ada 3 tata tertib. Yang pertama, saya lupa, maklum agak-agak pikun. Yang pertama kemarin apa ya Bu Hana? Ayo ingat nggak tata tertib kita? Ada 3 poin itu. Tidak boleh membandingkan calon yang satu dengan calon yang lainnya. Yes, that's right. Jadi tidak boleh membandingkan antara calon yang satu dan calon lainnya. Ini maksudnya ketika Bapak Ibu berkomentar ya. Saat live berkomentar. Kemudian yang kedua, itu memberi komentar harus dengan kata-kata yang sopan ya. Benar. Dalam artian sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Benar. Kemudian yang ketiga, kritikannya membangun nih. Iya, jadi Bapak Ibu di rumah atau yang hadir di studio pada malam hari ini bisa memberikan kritikan, namun kritikan itu sesuatu yang membangun ya, pastinya, terutama untuk kami ya, sang moderator, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab ya, di mana Bapak Ibu di rumah yang menonton tayangan ini bisa mengajukan pertanyaan juga nantinya, lebih kurang seperti itu. Oke, Bu Hana kayaknya sudah nggak sabaran nih para pemirsa di rumah ya, ada 2.000 nih yang untuk nonton. lebih mengenal ya sosok bakal calon pemimpin di Taman Cipta Asri tahap 2 ini ya. Bintang tamu barangkali ini. waktu dan tempat bisa kita persilakan ya, Boleh, untuk memperkenalkan diri, mempromosikan diri ya, bukan menjual diri ya. Saya salah terus nih antara mempromosikan dan menjual ya, karena saya figur seorang sales nih. Bahkan masker saya pun disponsori oleh Toyota nih. Ini Agung Toyota. Terima kasih Agung Toyota. Ya silakan Bapak batik hitam-hitam ya, untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan selamat malam untuk kita semuanya. Yang saya banggakan dan saya hormati kru
takso pada malam hari ini ya pada rumah admin kita Bu Rohana. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih telah memfasilitasi semua ini kepada saya. Dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala tak lupa kita panjatkan dan terus menerus, karena itulah kita di dunia ini selalu mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan melangkahkan kaki, mayungkan tangan untuk melangkahkan tangan ke rumah admin kita Bu Rohana atau studio yang kita cintai ini. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak semua, Ibu-ibu semua, para penonton semua, khususnya seputaran Cipta Asri. Perkenalkan, saya nama Zulkifli, pekerjaan wirausaha di bidang servis elektronik. Servis elektronik ya. Ya, servis elektronik, dan punya anak 3, 1 istri Pak. Istri jangan terbalik ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Satu selamanya ya Pak ya. Jadi saya mencalonkan ini adalah untuk kita semua dan bukan untuk saya pribadi. Khususnya adalah Taman Cipta Asri RW 21. Ya. Mungkin untuk itu saya mohon masukan dan kritik kepada saya. Kalau bukan Bapak atau Ibu-ibu yang akan kritik, saya tidak akan tahu dengan itu. Karena kita bersama nanti akan maju untuk tahap 2 khususnya. Mungkin untuk perkenalan mungkin cukup seperti itu. Mungkin saya serahkan kepada moderator, dan terutama nih moderator yang banggakan Pak Zulkarnain. Beliau adalah RT Blok Inai, dan Bu Rohana sebagai admin atau moderator yang kedua. Dan mengucapkan terima kasih banyak. Sudah Sama-sama. dikenalkan ya. Jadi nama kita sama ini ya Pak. Beliau Zulkifli, saya Zulkarnain. Beda, depannya sama. Ya, karena tadi beliau sudah mengenalkan bahwasanya saya adalah ketua RT. Jadi saya sampaikan juga, ini kami sama-sama ketua RT nih Bu Hana. Oh iya, Makanya gitu. terkadang kami kalau lagi ngumpul agak membingungkan ya kalau teman-teman kita memanggil Pak Zul gitu ya. Jadi dua-duanya. Dua-duanya pasti noleh. Sama-sama ketua RT, sama-sama nama depan pula Zul gitu. Maunya beliau ini dipanggilnya Pak Kipli gitu kan. Terus saya Pak Zul gitu. Jadi kalau orang manggil dua-duanya Pak Zul, jadinya. Pak Kipli ini. Zulkifli ya, jadinya Zulkifli kan. jadinya. Sama aja yang noleh bapaknya gitu. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu di rumah itulah tadi ya Bu Hana perkenalan singkat Iya. dari Bapak Zulkifli ya. Yang mana beliau pada periode ini terketuk hatinya Bu untuk maju dalam kancah pemilihan ketua RT, ketua RW ya. Ketua RW untuk itu. periode 5 tahun loh ini. Kalau kita 5 tahun. Ya, ini kalau kita ngikutin per 2001 waktu berarti terbaru. 2006, Ya, 2020. 2026. Iya, Karena per waktu terbaru sekarang yakni 2020 bulan April ya, itu 5 tahun masa baktinya. Gitu. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir menjadi ketua RW ini betul-betul berat sebenarnya Bu. Jangankan ketua RW, ketua RT pun berat sebenarnya. Makanya justru saya salut nih ketika ada teman kita ya Bu ya, saudara kita begitu antusias untuk mencalonkan diri menjadi ketua RW, itu merupakan sesuatu yang luar biasa loh. Nah mungkin setelah ini nanti Bu Hana bisa maju nih. Wah, kalau nggak salah sekarang kita belum ada ya ketua RW yang cewek ya. Kalau RT sudah ada di Taman Cipta Asri, itu Ibu Osda. Nah, Oh, RW-nya belum ya? RW belum. Mungkin nanti setelah ini Bu Hana. Belajar dari sekarang Ya, belajar dari sini berarti ya. Nanti nama kita sudah melambung nih ya sebagai presenter acara talk show gitu kan. Jadi saya jadi presenter aja kalau gitu ya. Gak apa itu sampingan nantinya. Ya, itu tadi Bapak Ibu perkenalan singkat dari Bapak Zulkifli ya. Nah, kebetulan beliau juga jabat ketua RT, dan berkat dukungan dari keluarga tentunya, dukungan dari masyarakat dan warga, beliau diusungkan untuk maju ke pemilihan ketua RW Iya. pada periode Ketua ini. RW 2021 ini. 2021 sampai 2026 ya. Nah, tentu beliau pasti sudah menyiapkan strategi apa nantinya
yang akan digunakan untuk menarik menarik simpati warga, menarik intinya supaya warga memilih beliau pada tanggal 14 Februari besok. Jadi ada strategi sendiri nih. Iya, betul. Mungkin mic-nya boleh dipegang saja, Pak. Nanti kalau misalnya ada salam-salam dari warga kita bisa langsung dijawab aja, Pak. Ini sudah banyak nih yang komen nih. Seperti biasa ya, Bu, sebelum kita masuk kita baca beberapa komentar dulu ya. Alhamdulillah nih sudah banyak komentar yang masuk nih. Yang pertama dari Pak Bambang ya, Jaringan Trimanunggal Bangsa. Saatnya sholat Isya. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah kami memulai setelah azan tadi ya. Kemudian Ibu Marisa, ya terima kasih sudah diingatkan. Ada Pak Handra, mantap, semangat Pak RT. Oke, siap, terima kasih Pak Andra. Ini ada lagi nih dari Pak Syafril Toyota nih. Iya, ini Syafril Toyota Batam nih, mantap Pak RT awak. Ini beliau ini ketua RW loh di, aduh saya lupa. Mungkin bisa jawab ya, Kakanda Syafril. Beliau ini ketua RW juga dan saat ini tengah menonton jalannya talk show ini ya. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke acara inti ya, Bu Hana, karena malam ini kita memang waktunya terbatas ya, karena sesuatu dan lain hal, di mana habis ini kita nanti akan ada acara penarikan nomor undian untuk masing-masing calon ya. Acara dimulai dari jam 8. Nah, kita usahakan jam setengah 9 kita sudah selesai di sini. Dan nanti kami dari panitia talkshow juga atau dari kru ada beberapa pertanyaan ya yang akan kami tanyakan kepada Pak Zul nanti sebagai bintang tamu ya. kita pada malam hari ini ya. Pak Zul siap ya? Stamina siap ya Pak ya? Siap. Ya. Gak boleh loyo Pak, gak boleh lesu-lesu ya Pak. Harus tetap tunjukkan semangatnya ya. Kita sama-sama Zul loh di Semangat sini. jangan kendor. Ya, yang lain boleh kendor tapi semangat gak boleh kendor ya. Nah, jadi gini, sebentar. Nah, jadi Bu Hana, mungkin kita sama-sama tahu ya, yang mana pada malam sebelumnya itu kan yang tampil Pak Hidayat nih. Nah, Pak Hidayat, saya grogi deh ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Hidayat itu kan merupakan calon dari Blok Olive juga. Ya. Nah, kebetulan beliau juga calon dari Blok Olive nih. Jadi dari Blok Olive ada dua calon nih. Luar biasa ya. Satu yang pertama dari Blok Gaharu, kemudian kemarin dari Blok Olive, ini dari Blok Olive juga, dan besok terakhir ya. Iya. Terakhir dari Blok rahasia dulu ya. Kita rahasiakan aja. Jadi ada dua calon nih, 4 calon ada ya. 4 calon, Bu. Ada 4 calon, luar biasa ya tahun ini ya. Nah, Ada tentu kita 4 ingin tahu dong sebetulnya apa sih, bagaimana pandangan atau alasan beliau ini untuk mencalonkan sehingga ada 2 calon dari Blok Olive. Iya. Nah, maksudnya gini, pastinya kan sebelum mengusungkan calon, warga pasti rapat dulu nih, musyawarah dulu kan. Benar. Siapa calon yang akan diusung. Nah, Iya. kami pengen dengar nih dari beliau seperti apa sih metode yang digunakan dalam lingkungan Blok Olive sehingga muncul 2 calon. Karena ini spesial Bu. Kenapa saya katakan spesial? Cuma di Blok Olive ada calon 2. Bahkan kita di Blok Inai sendiri, tuan rumah daripada acara ini tidak ada calon. Iya. Nah, Udah diwakili dari iya. Blok Olive ya. Ya, tadi saya mikir saya maju Bu, saya mau maju mencalonkan diri, ya enak pula kan sama-sama Zul maju lagi. Iya. Nah, takutnya nanti malah malah calon pemilih yang Nanti bingung. gak ada partner moderator. Nah itu dia. Makanya nggak apa-apa, saya kasih kesempatan sama beliau dulu lah. Kayaknya secara batin saya belum siap Bu. Bahkan posisi sebagai RT pun saya masih tertekan batin. Ya sekali lagi mungkin Pak Zul bisa ngasih pandangan ya ke kita semua, alasan apa sih, maksudnya ini di Blok Olive kan sudah ada calon 1 nih ya, ini Pak Hidayat semalam. Nah, sehingga bisa muncul 2 calon, tentu kan punya dasarnya apa? Sehingga muncul niat dan tekad yang kuat untuk mencalonkan diri dalam kancah pemilihan ketua RW ini. Benar. Ya, silakan Pak Zul. Pak Zul. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Zul
Sama-sama Zul ini. Jadi kita panggil Pak RT lah untuk moderator kita pada malam hari ini. Kita nggak pas nih kalau manggil RT. Takutnya nanti manggil RT malah pas lagi show datang pula warga minta stempel kan. Panggil nama aja lah. Kita sepakat manggil Om ya kemarin. Nah ini Bu Hana nggak datang nih. Oh jadi saya dipanggil apa nih? Tante dong. Kalau pakai tante berarti harus transfer ya. Iya. Oke, Om Zul. Aduh nggak enak ya Om Zul. Ya nggak apa deh, karena memang nama kita pun sama ya. Kita mau bilang apa lagi? Ya silakan Om Zul. Ya, terima kasih Om Zul atas waktunya. Ya, di sini saya pertama sekali untuk maju adalah di Olive memang ada 2. Dan saya sendiri adalah ketua RT-nya di sana. Dan kami warga sepakat untuk menaikkan yang kedua itu. Kenapa? Karena di sana itu kita bahasanya ya toh orang ini ada kemauannya untuk memajukan tahap 2. Iya. Jadi warga saya berkesimpulan jadi dengan ada salah satu yang tersakiti atau apa khususnya warga RT 03 Blok Olive RW 21. Dan oleh karena itu marilah kita sama-sama perjuangkan beliau dan di tim Olive akan diajukan 2 orang. Seperti Sudah sepakat itu. berarti ya Pak ya? Ada sepakat dari Sudah warga, sepakat. kami diusung oleh warga. Seperti itu. Dan kedua Pak Om Zul, tambahan sedikit. Kenapa saya untuk antusias juga maju dan ini bukanlah kehendak saya sendiri karena adalah ini dukungan dari sahabat, teman, saudara, tokoh masyarakat yang untuk mendukung saya di sini Pak. Jadi disitulah saya ada semangat dan untuk ada ingin perubahan di tahap 2 ini. Kebetulan saya juga servis, jadi waktu saya itu banyak Pak untuk ini. Dan Dadan lebih bilang mungkin banyak di rumah daripada di luar. Oh berarti usahanya di rumah sekalian nih Pak? Iya, di rumah dan saya juga freelance, siap datang ke tempat seperti itu. Jadi waktu masih banyak buat kita. Dan kebetulan saya juga di sini udah 2 kali nih untuk mencalon RW. Oh sudah 2 kali ya Pak ya? Iya. Berarti udah pernah Pak ya? Udah pernah. Udah 2 kali saya maju menjadi calon RW yang ini. Yang tahun kemarin yang pertama RW kita adalah Pak Aziz. Yang kedua RW kita adalah Pak Ardi. Iya Pak Ardi. Yang Pak Ardi itu dah kami yang calon itu ada calon sekitar 6 orang. 6 orang di setiap blok ada. Jadi 6 blok Pak Ardi lah pemenang di situ. Nah disitulah berjalan waktu pemilihan lagi adalah pemilihan Bang Dayat kita ini maju lagi. Beliau bertarung ini bertiga dengan Pak Jasman, Pak Ardi, Pak Hidayat, orang itu bertiga kemarin. Ini termasuk saya orang baru lah di sini ini. Karena orang baru karena orang lama beliau itu. Bertarung lagi. Bertarung lagi saya di sini. Dan saya juga baru bertarung juga di tingkat RT kemarin. Dan baru jabatan saya makin baru sekitar 8 bulan di RT saya. Dan itu pun saya juga maju karena dorongan dari teman-teman semua. Dan insya Allah kalau memang ada dukungan dari warga tahap 2 ini, saya siap untuk mengambil tindakan dan amanah dari warga semuanya. Seperti itu. Oh jadi singkatnya gini Bun pula Tante ya, Tante Hana. Jadi Tante mungkin maksud beliau adalah memang warga sepakat ya dalam musyawarah akan mengusungkan 2 calon dari Blok Olive ya. Dari Blok Olive ya, luar biasa. Berarti bisa dikategorikan ini bijaksana warganya ya. Bijaksana ya. Karena tadi beliau juga mengatakan supaya tidak ada yang namanya yang tersakiti ya. Iya. Jadi kalau kita pun sebagai Blok Olive mungkin bisa mengambil kesimpulan yang sama ya. Karena kalau kita memilih Pak Om Zul yang maju, kasihan Om Dayat. Iya. Nah, kalau kita sebaliknya memilih Om Dayat, kasihan Om Zul gitu ya. Wah, sungguh luar biasa ya. Besok deh kayak boleh nih Om Riki sebagai sutradara kita pindah Blok Olive ya, jadi RT di sana ya. Bertarung lagi di sana. Ya, memang luar biasa. Ya, kita jadi RT di Blok Olive ya. Itu pun kalau Blok Olive mau nerima kita ya. Nah, Bapak Ibu di rumah yang saat ini tengah menonton tayangan live ini ya, itulah tadi pendapat dan pandangan dari Om Zul ya mengenai atau terkait dengan adanya pengusungan 2 calon dari Blok Olive. Nah, berarti Tante Hana
di samping apa namanya, di samping panggilan hati nurani, panggilan jiwa, juga merupakan bentuk dukungan dari para sahabat tadi ya, benar Iya. ya, para sahabat, keluarga tentunya. Tokoh masyarakat. Ya. Kalau dari istri gimana Pak, respon dari istri? Karena biasanya nih suksesnya seorang suami tentu Ada ini apa? tidak lepas dari dukungan dari seorang istri dan anak-anak. Gimana? Ya, alhamdulillah istri saya itu orang yang pendiam. Tapi pendiamnya istilahnya hatinya baik. Kenapa saya bilang hatinya baik? Karena memang orang yang tidak bergaul, tidak suka bergaul. Seperti itu. Karena di sini adalah dukungan dari beliau, dari istri saya. Jadi kenapa tidak ada dukungan dari beliau? Itu kan tidak bisa. Bu, siap nggak jadi ibu RW? Ya. Kita kan harus seperti itu. Benar. Nah, jadi nanti kita, kalau saya nggak ada di tempat, dialah yang akan mengurus itu. Maka kita dua-duanya harus siap. Seperti itu, Om Zul. Berarti emang istri dukung penuh ya Om ya untuk maju ke kancah pemilihan ketua RW ini ya. Alhamdulillah, Om Zul. Ya. Luar biasa. Karena memang antara suami dan istri ini harus sejalan dan seirama. Gak boleh ada ke kiri, gak boleh ada ke kanan ya, lurus. Seperti lagu lawas tuh, andai aku bulan, andai aku bintang, Asik. aku yang jadi langitnya. Ya lebih kurang seperti itu ya. Luar biasa. Nah, itulah nanti jadi tantangan juga buat Om Zul ya, bagaimana caranya bisa apa namanya menarik simpati dan masyarakat Taman Cipta Asri tahap 2 tentunya. Dan yang paling berat juga nih warga Blok Kulit, Tante. Kenapa? Terbagi dua nih. Nanti warga pasti bingung nih memihak ke siapa. Tapi untungnya untuk pemilihan Ketua RW tahun ini kita memiliki panitia yang super netral. Arti kata sudah menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya timpang tindih. Nah, kita juga berterima kasih nih sama panitia yang luar biasa ya dalam pemilihan untuk periode ini ya. Ya untuk ketua panitia Pak Niko, mungkin Pak Niko lagi nonton ya. Pak Niko, Pak Andes, Pak Ipal, kemudian ada Pak Ain lupa terus saya nama Pak Marsal. Ya mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan kompeten ya Tante Hana ya dalam mensukseskan pesta demokrasi ini. Ini jangan salah, ini pesta demokrasi loh ini. Ya, udah seperti pilpres ya, pemilihan pilpres. Coba bisa dicek Tante di seputaran ada yang nanya nggak atau ada yang komen nggak? Terakhir ini ada Kian Summer. Wah, suami saya nih yang nonton. Plus masih nonton nih suami saya. Halo. Tuh mantap. Jempol sama gini nih dikasihnya. Iya, terima kasih. Terus masih ada 3.800 penonton. Wow. Yang menonton live streaming ini ya. Sebentar, ini kayak komen ini ya. Misalkan. Itu semua yang komen. Coba tanya admin putaran. Masuk ke putaran. Udah gini aja kita ganti aja. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, terima kasih Om Zulkifli sudah memberikan pandangan tadi ya terkait dengan pertanyaan pertama. Nah, Tante Hana, di depan kita kan ada apa nih yang manis-manis ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua
terima kasih pada malam hari ini kita datangkan sponsor ya. Iya, Ya, benar. jadi Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? nah pada malam hari ini untuk acara ini disponsori oleh Saila Fresh. Nah ini merupakan sari jeruk, Jeruk lemon, lemon ya. ya. Nah kayaknya momen-momen seperti ini, apalagi di masa pandemi ini kita memang butuh ya namanya minuman sari lemon ya. Karena selain ini manfaatnya banyak loh ini. Bisa untuk mengobati rematik juga. Iya. Kemudian Perawatan rambut. juga bisa, Iya. kemudian mengatasi luka bakar juga bisa ya, dan meringankan demam. Nah ini banyak nih, ada lagi memiliki sifat melarutkan, kemudian mengatasi pendarahan internal, lanjut membantu gangguan pernapasan, kemudian terakhir membantu menurunkan berat badan dan mengatasi gangguan pencernaan sembelit. Nah bagi bapak ibu yang pengen diet Diet nih. mungkin ini sangat direkomendasikan ya. Sari jeruk lemon ini. Coba Jadi kalau untuk mendapatin ini nih di mana nih perlu kita ada kontaknya atau yang bisa dihubungi bisa. nih? Tadi kartu nama mana tadi kartu nama di kotaknya? Bukan di kantong tadi. Aduh, lupa. Coba taruh. Kan? Boleh dicoba nih? Oh boleh. Boleh dicoba Mana ya? gelas tadi? Kayak rasanya nggak fair dong kalau kita nggak coba ya. Oke, kita coba dulu ya. Tadi ada kartu nama tadi mana? Kotak tadi. Oh ini. Izin ya, masker kita buka dulu ya. Silakan Om Zul, kita coba dulu ya. Sebentar. Kita akan coba ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi pada malam hari ini untuk kegiatan talk show ini disponsori oleh Saila Fresh ya, yakni sari jeruk lemon ya. Kita akan coba dulu rasanya seperti apa. Tadi untuk manfaat-manfaatnya saya sudah bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya, lemonnya Terasa banget ya? terasa banget ya, ada asam-asam manis sih. Memang lemon asli ya. Ya Nah, jadi karena ini dari Ini sari untuk- jeruk lemon iya, langsung nih. Sari jeruk lemon asli karena untuk kandungan sendiri ada 17 kalori ya. Kemudian ada 0,6 gram protein, kemudian 0,2 gram lemak, 5,4 gram karbohidrat termasuk 1,6 gram sehat, 1,6 gram sehat dan 1,5 gram gula. Serat kok sehat. Sebentar ada trouble. Saila Fresh, sari jeruk lemon. Nah ini kandungannya ada banyak nih. Kemudian saya lanjut ada 7 kalori juga nih. Oh ini setiap ons jus lemon menyediakan 7 kalori. Kemudian 0,1 gram protein, 0,1 gram lemak, 2,1 gram karbohidrat, dan 23% kebutuhan dari vitamin C. Nah ini betul-betul mengandung vitamin C alami ya Bu Iya. ya. Rasanya pas banget nih kalau kita konsumsi di masa pandemi Masa ini pandemi ya. seperti ini ya. Nah, karena terus terang saya pribadi sebagai orang atau salah satu orang yang pernah mendapatkan sertifikat COVID-19 dan untuk selama masa penyembuhan yang dikonsumsi ya ini vitamin C, Vitamin. C. Berarti vitamin cocok C. ya? Kayaknya pas banget. Om Jul cocok ya? Jadi Bapak Ibu di rumah mungkin tolong Tante mungkin bisa nih untuk stok di rumah nih. Nah, tadi Tante nanya kan untuk mendapatkan ini kita hubungi siapa ya? Mungkin Boleh, bisa mungkin hubungi siapa? Bapak Ruli Nah, Atmaja. Bapak Ruli Atmaja. Nah, beliau adalah direktur ya. Jadi langsung nih yang punya nih. Langsung tadi diantar oleh owner langsung. Owner Ownernya Pak langsung. Atmaja. Nah, jadi beliau ini adalah koordinator juga di Cipta Greenfield ya. Iya. Nah, kebetulan juga marketing office-nya di Cipta Greenfield Tante Hana. yakni Oh langsung ya. Di Ruko Akasia. Di Ruko Akasia, Blok G nomor 8. Ya, nah bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Taman Cipta Asri ya,
yang khususnya nih kena dekat kan, hanya beberapa langkah saja, mungkin bisa langsung menghubungi Bapak Rudi Atmaja ya di Cipta Grandfield, Ruko Akasia Blok G nomor 8 atau di nomor handphone 0812 9430 0685. Iya betul, saya ulangi di nomor handphone 0812 9430 0685. Nah jadi Jadi saya mau coba oh langsung dihabisin nih, nggak pakai nasi tante. nanti. Tapi kalau kita lihat-lihat ini penampilan Om Zul malam ini setelah minum sari lemon ini langsung cerah gitu ya. Nampaknya semangatnya berlipat-lipat ya. Kayaknya boleh nih dalam setiap Makin bersemangat ya. makin bersemangat. Boleh rasanya setiap momen. Makin bersemangat ini untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan nih. Ya silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya boleh ya, kita bisa sediakan waktu ya. Tante Hana, mungkin kita bisa lanjut ya ke pertanyaan kedua. Tante Hana, kita salah ternyata. Saya dijapri sama ownernya nih. Pak, minumnya campur air, kira-kira lemonnya 2-3 sendok makan. Berarti salah nih cara minumnya. Tadi saya lihat minum satu langsung, gelas. ampun asem. Tapi nggak apa, kita sudah biasa Om Rudi dengan yang asam-asam ya. Iya. Justru yang manis-manis saya udah bosan, karena orang-orang di sekitar saya udah manis, apalagi yang di rumah. Nggak apa, tadi kita ngetes, kita tahu sebenarnya kan Tante kalau minumnya pakai air ya. Tapi kita pingin sesuatu yang berbeda pada momen ini. Bagaimana sih rasanya kalau tanpa air gitu ya. Kalau pakai air aja kita nikmatnya luar biasa kan, semangatnya luar biasa. Bagaimana kalau tanpa air? Tanpa gitu? air, ini luar biasa. Ya terima kasih koreksinya Pak Owner. Oke. Ya itu tadi Pak Rudi Atmaja ya, beliau adalah owner daripada Sari Lemon ini ya. Kebetulan beliau juga adalah seorang patriot abdi negara ya, bertugas di Brimob. Oke, kita lanjut Tante ya. Siap Om. Nah, ini kita sambil nunggu Kita lanjutin Om. nunggu kode nih dari panitia nih. Nah, mungkin Tante bisa dilanjut Tante ke pertanyaan kedua. Kayaknya Om Zul juga nggak sabar nih. Jadi gini Pak, Bapak baru menjabat sebagai ketua RT kurang lebih 8 bulan ya Pak ya. Iya. Jadi apa nih yang memotivasi Bapak untuk maju di pemilihan RT ini? Itu sementara kan tadi kan udah tahu nih di ini di RT Olive ya. Ada 2 nih yang maju. Mungkin bisa ini kan Pak dijawab. Iya, terima kasih Bu moderator. Ya, motivasi saya untuk maju ke tingkat RW itu adalah dukungan dari semua kalangan, terutama kalangan warga di tahap 2 ini. Seperti itu. Dan untuk saya di sini harus ada perubahan lah, khususnya di tahap 2 ini. Kalau saya maju harus ada perubahan. Tapi kalau kita tidak ada perubahan, berapa kita maju? Seperti itu. Jadi kita lihat ini semua calon ini semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Iya, sepakat. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah memang untuk memajukan RW 21 Taman Cipta Sri tahap 2. Iya. Dan siapapun nanti yang terpilih di situ, sama-sama kita dukung programnya. Iya benar. Seperti itu. Dan saya, Iya. dan saya pun juga berbesar hati di sini terpanggil juga untuk memajukan tahap 2 ini. Karena benar-benar akan saya perubahan juga, dan itu pun tak lepas dari kita semua di sini. Kalau saya sendiri juga tidak bisa akan menggerakkan itu. Dan makanya di sini kita akan bentuklah fondasi yang kuat dulu. Kalau fondasi kita kuat, ya mungkin kedepannya akan berjalan dengan bagus. Terutama kayak struktur itu harus kita benahin dulu. Seperti itu. Infrastruktur ya. Iya. Struktur. Struktur dari KRW kita itu harus kita perbaiki. Oh, berarti lebih ke struktur organisasi. Organisasi RW. Karena itu adalah fondasi dari RW yang akan memajukan RW kita.
Berarti yang jadi target utama dari Om Zul ini adalah masalah perubahan ya. Iya, Ya, betul. berarti kita penasaran nih sebetulnya perubahan dalam bidang apa nih? Ada Martian kan, ada pastinya sudah memikirkan apa yang perlu dirubah dari sebelum-sebelumnya. Mungkin bukan dirubah sesuatu yang Iya. sudah berjalan lebih ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Mungkin seperti itu bahasanya ya Bu Iya. ya. Mungkin bisa dijawab secara singkat aja Om Zul. Iya. Perubahan seperti apa yang sekiranya bakal dilakukan dalam lingkungan RW 21 ini? Ke Ya, depannya, yang pertama kita akan berubah dengan tingkatnya. Yang pertama kita merangkul seluruh elemen di sini tanpa pandangan bulu di situ. tanpa pandang bulu. Iya, kita karena bersama tidak ada artinya di sini. Iya. Kalau bersama, insya Allah akan ada perubahannya. Seperti itu. Dan menurut saya kita akan bekerja sama nantinya dengan di tingkat ke atasnya, contohnya dengan pemerintahan, dengan limitasi kayak anggota dewan, kayak apa ke depannya seperti itu. Karena bukan karena beliau juga kita tidak akan bisa apa-apa nanti. Seperti itu. Dan kebetulan juga saya di sini menjabat jadi RT baru 8 bulan dan terpanggil juga untuk RW ini. Dan satu-satunya RT yang di sini saya lah kayaknya yang perwakilan dari RT. Begitu. Dan untuk masalah pendidikan atau sekolahan, saya siap juga untuk membantu itu. Karena kebetulan saya juga komite SD dan wakil komite SD sampai saat ini saya. Oh, wakil komite di SD SD mana nih, Pak? 014. 014 Oh. SD kita. Oh, luar Iya, biasa. Berarti kalau kita bicara pendidikan, mungkin setidaknya kalaupun nanti ada beberapa kendala ya tante Iya. ya, entah saat menerima murid baru, Iya, biasanya mungkin di situ ya. ya biasa di situlah kita betul-betul butuh peranan seorang RT dan RW ya Iya. saat adanya penerimaan. Karena memang pengalaman sih beberapa tahun, bahkan hampir setiap tahun ya, hampir kita jumpai yang namanya anak didik kita tidak bisa keterima karena berbagai alasan karena sekarang kan sistemnya pakai zonasi iya. gitu ya, dan kadang terbatasnya lokal juga, mungkin itu ya terkendala, dan tentu itu nanti akan menjadi PR berat tante buat ketua RW kita. RW yang terpilih ya. Ya, mungkin ini merupakan suatu kebetulan nih di mana Om Zul ini merupakan seorang wakil ketua komite ya di SD 014. Nah, ini bisa menjadi perhatian kita bersama, ya sebagai daya ingat kita nanti jikalau di kemudian hari ini tante ya ada warga kita atau siapapun nanti warga Taman Cipta Asri tahap 2 yang mana terkendala terkait dengan penerimaan murid baru ya, penerimaan mungkin murid bisa baru nanti dibantu. oleh beliau gitu. Ya, luar biasa ya Om Zul pada malam hari ini ya. Nah, kemudian saya pengen tahu nih, setiap bintang tamu kan kami tanya kemarin, tante sudah berapa lama sih tinggal di Taman Cipta Asri tahap 2 ini kan? Ini kami nanya, maksudnya gini, sebelum maju ke pesta pemilihan ini, tentu kita ingin tahu dong, prestasi-prestasi apa yang pernah dilakukan di Taman Cipta Asri tahap 2 ini. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit sebagai pemahaman dan dasar daripada kita nanti untuk memilih siapa calon kita ke depannya. Jadi gini, kita ingin tahu nih sudah berapa lama Om Zul tinggal di sini dan apa saja yang sudah Om Zul lakukan untuk Taman Cipta Asri tahap 2 ini. Nah, sebagaimana kita ketahui beliau ini kan seorang wira swasta nih, yakni bergerak di bidang servis ya. Nah, mana tahu kan setelah beliau terpilih bisa memberikan layanan servis gratis khusus warga gitu ya. Ya silakan Om Zul. Ya, terima kasih Om Zul. Ya, karena kita di sini memang terpanggil dengan hal itu untuk memang perubahan lah bahasanya. Kenapa saya selama ini? Jadi saya adalah tinggal di sini udah tahun 2011. 2011 berarti kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun saya tinggal. Hampir 10 tahun. Ya. Dan di situ saya juga bergerak di bidang kayak kemasyarakatan, organisasi lain dengan istilahnya dengan kampung saya. Kebetulan saya juga ketua IKSD Solok. Nah, jadi saya ketuanya dan berorganisasi dengan lain-lain juga. Seperti itu. Dan juga di tingkat khususnya di Cipta Asri ini, saya juga waktu Pak Chandra, itu RT 03 saya juga ketua pemuda olahraga.
Alhamdulillah saya menjabat seperti itu. Alhamdulillah selama saya menjabat di situ yang saya perjuangkan adalah untuk tahap 2. Contohnya kayak di Pasum-Pasum itu. Pasum Pinus itu waktunya RT adalah Pak Windy. Beliau RT-nya kemarin dan itu kita perjuangkan lapangan. Ada lapangan sekeliling itu udah kita tutup lah untuk rencananya Menpoli. Dan di Pulau Olive saya juga dapat seperti itu. Dan di Pulau Nira juga dapat semenisasi Pasum lapangan. Dan di Pulau Gaharu juga dapat ada sedikit sekretariat. Dan khususnya di Pulau Herba yang luar biasa dia dapat pendopo. Dan itu ada saudara kita, saya bergerak dengan Pak Sony kemarin mengantarkan proposal kepada di sana. Alhamdulillah jebol karena terbentuklah Pasum Herba yang sampai sekarang saya ini. Itu adalah dalam situ kita masuk sedikit untuk membantu di situ. Itulah yang kita perbuat di sini. Berarti sepak terjang Om Zul ini sudah cukup luar biasa ya di Taman Cipta Asri tahap 2 ini ya. Nah mungkin ini bisa menjadi sumber referensi juga nantinya nih Jadi buat yang para pendukung. direferensikan Pak Jul ini untuk membantu Om Julnya juga bukan hanya di Olive, tapi ada beberapa blok ya. Yang di Ya mana tahu kan setelah ini melihat kondisi blok ini yang mana Pasum kita sudah berapa tahun ya? 5 tahun ya terbengkalai. Bukan terbengkalai sih sebenarnya. Kami belum bisa melakukan pembangunan. Nah barangkali the next RW bisa lebih Jadi mencurahkan, bisa lebih mencurahkan perhatiannya ke blok ini gitu ya. Iya Cemara juga, protes ini. Kebetulan ada RT Cemara di sini ya sebagai sutradara kita ya. Nah ini Cemara juga, Damar juga dong Pak RT ya. Jangan lupa lo ada Damar di Cemara lo ya. Ya mari kita berdoa deh. Barangkali malam hari ini ada juga Bapak Ibu dari blok ini nonton ya. Kita doakan semoga nanti kedepannya siapapun yang terpilih dalam memenangkan pesta pemilihan ketua RW ini bisa lebih mencurahkan perhatiannya kepada blok ini tentunya. Nah, dan saya pun sebagai moderator pada malam hari ini sekaligus sebagai ketua RT di sini ya berharap sih adanya sedikit sentuhan perhatian lah untuk Pasum kita ya. Setuju nggak? Bukan Ina itu kurang sentuhan, tapi belum ada. Belum ada. Aduh jangan terlalu jujur Bu, Tante. Sebagai RT saya malu loh. Tapi jangan salah, itu Pasum kita sudah setengah pembangunan loh, tinggal kita poles saja ya. Ya terima kasih Om Zul ya sudah menjawab tadi. Nah, sebentar. Nah, ini ada pesan dari Om Ruli nih. Izin Pak, saya usul mulai dari sekarang sudah di rumah judulnya. Bentar. Sudah di rumah judulnya menjadi. Sebentar. Izin Pak, saya usul mulai dari sekarang sudah di rumah judulnya menjadi 21 perumahan. PCA 2, Grandview dan Grandville. Sebentar coba saya cerna dulu. Oh, mungkin maksud dari Pak Ruli ini adalah Taman Cipta Asri tahap 2, Grandville dan Grandview gitu ya. Oh iya betul. Jadi yang kita cari sekarang ini yang akan kita pilih adalah ketua RW untuk Taman Cipta Asri tahap 2, Cipta Grandville dan Cipta Grandview. Ya, terima kasih sudah diluruskan ya oleh Om Ruli ya. Nah, kami sampaikan lagi bahwasanya Om Ruli adalah owner daripada atau sponsor kita pada malam hari ini ya. Beliau adalah koordinator untuk Cipta Grandville. Terima kasih kami sampaikan kepada Om Ruli Atmaja ya yang sudah mensponsori kegiatan pada malam hari ini, yakni dengan minuman sari lemon untuk kesehatan ya. Iya, Taylor Fresh ya. Iya, gimana kalau kita coba minum lagi Tante Om, ini kita sudah campur air nih. Tadi kita kan ngetes nih kalau belum nyampur air ya. Belum Sekarang campur sama kita air. udah Kita campur coba air nih. yang Bismillahirrahmanirrahim. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Om Zul. Luar biasa ya. Udah Mantul. udah dicampur air pun tapi rasa lemonnya itu masih betul-betul terasa ya. Iya, betul. Nah, ini aduh. Wow. Ini asam-asamnya mantap nih ya. Jadi semangat jadinya Om Zul. Ya. Makin bersemangat ya. Om Ruli. Iya, Om Ruli, Pak Ruli koordinator
Grandville ya. Blok Mungkin Grandville. Bapak Ibu yang penasaran nih pengen nyobain sensasi nikmatnya dari minuman Sri Lemon ini bisa langsung menghubungi Pak Ruli marketing office Atmaja dengan ya. Pak Ruli Atmaja. Nah, di Cipta Cipta Grandville, Grandville Ruko Astasia. Ruko Akasia. Oh, Akasia, Blok G nomor 8. Jangan pula lah Acacia ya. Ya di Cipta Grandville ya, Ruko Akasia Blok G nomor 8 ya, Iya. langsung dengan Pak Rudi Atmaja. Iya. Atau mungkin kalau bisa mau pesan boleh lewat kita juga nih. Boleh. Nah, ini kita bisa jadi marketing juga nih. Siap. Kalau nggak salah kemarin beliau juga menyampaikan ke kita barangkali ada yang mau menjadi member ya, member atau distributor atau apalah bahasanya itu, mungkin bisa bergabung nanti. Oh, Nah, bantu intinya langsung ya. langsung intinya kalau butuh informasi boleh langsung kepada beliau ya. Ini mungkin nomor handphonenya bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Kita belum bisa tayangkan di layar di 081294300685 dengan Pak Ruli Atmaja. Ini asamnya terasa di lidah ya. Emang betul-betul Ini sudah dicampur air, Mas. sudah dicampur air pun masih terasa ya. masih terasa. Ya. Ini manfaatnya pun saya baca ya. Ini manfaatnya yang pertama nih bisa mengobati rematik, kemudian perawatan rambut juga. Nah, mungkin dengan kita sering-sering mengkonsumsi minuman ini bisa menyehatkan rambut, barangkali rambut yang rontok atau uban barangkali ya, Tante. Nah, kemudian mengatasi luka bakar, meringankan demam, kemudian mengatasi pendarahan internal. Berarti ini bisa untuk pengobatan dari dalam juga. Dalam nih, juga ya. Atau Tidak hanya barangkali di luar bagus ya. juga nih diminum oleh ibu-ibu yang habis melahirkan, habis sesar ya, sesar ataupun melahirkan normal ya. Bagus juga karena ini vitamin C betul-betul murni sari lemon. Jadi saya rasa tidak ada efek samping ya. Nah, ini bisa membantu gangguan pernapasan juga, menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, bagi ibu-ibu nih biasanya nih yang mempunyai darah tinggi nih, mungkin bagus Bu, ini di stok di rumah, bisa dikonsumsi secara teratur ya. Kemudian membantu menurunkan berat badan. Yang dia nih. Ini kalau bicara Kayak Om berat, Jul. kalau bicara berat badan saya agak-agak gimana gitu ya. Ya mungkin bisa setelah ini saya juga akan stok di rumah ya. Tante Hana juga ini untuk kebugaran juga Tante. iya. Walaupun Tante sudah Oh ya, ideal saya ya. kan olahraga nih. Olahraga juga nih. Iya, bagus nih. Bagus juga nih. Nanti saya langsung hubungi Pak Ruli Atmaja. Ya langsung ke Pak Lihat aja ya. Iya. Dengar-dengar sih kalau langsung ke beliau nanti dapat diskon loh. Wah. Apalagi kalau warga Taman Cipta Asri tahap 2 ya. Ya benar ya Om Ruli ya, ini beliau lagi nonton nih. Nah ini saya sampaikan nih kalau langsung menghubungi Om Ruli dapat diskon nanti ya. Tapi kalau moderator yang ke sana mungkin diskonnya lebih ya. Nah kemudian manfaat yang terakhir adalah mengatasi gangguan pencernaan dan sembelit. Nah bagi yang susah pencernaan, biasa kan kalau kita sembelit atau susah pencernaan akan berpengaruh pada konsentrasi kita nih. Karena saat kita tampil, saat kita show, tentu nggak concern kalau kita mules yang disebabkan karena kurang lancarnya pencernaan ya Om Zul ya. Nah makanya memang bagus nih kalau kita stok di rumah ya minuman sari lemon ini. Benar. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Om Betul, Zul. ya betul sekali Om Zul. Jadi memang luar biasa nih. Saya mau nambah lagi, saya mau minum nih Pak. Agak Silakan, semangat silakan. ini Pak. Mungkin setelah ini juga Om Ruli akan ngantar 1 dus lagi ya. Masih studionya belum Iya. berubah, masih di Inai 23 ya. Iya, kebetulan Om Rudi ini Om Zul, beliau ini adalah warga saya juga Pak. Oh, Beliau udah punya iya. rumah di tempat saya di Olip 117. Itu ini warga saya, beliau kan juga di rumahnya di Grandville. Oke. Ya. Nah ini kita sudah dikasih kode ini dari panitia pemilihan nih Pak Om Zul, sorry. Kayaknya waktu kita mungkin 5 menit lagi ya. Iya. Pak Sutradara mungkin bisa izin ke panitia 5 menit lagi ya. Kita close ya. Karena ini akan ada 1 pertanyaan lagi. Nah jadi Bapak Ibu nanti tanggal 12 kita bisa live lagi ya. Iya. Namun panitia pemilihan yang akan mengadakan. Nah disitulah Bapak Ibu nanti bisa bertanya kepada calon-calon kita ya. Iya. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih dari kami ya. Tadi ada juga yang bertanya hal yang sama. Apa yang menjadi rencana ke depannya bila terpilih menjadi Ketua RW 21? Dan apa hal yang paling urgent menurut Om Zul nih yang harus dilakukan di lingkungan RW 21 ini? Mungkin bisa RW dijawab. 21 ini. Iya, terima kasih Om Zul, Tante Rohana ya. Jadi inilah, saya memang tergetuk untuk maju ini adalah dorongan dari teman-teman semua, tokoh masyarakat dan warga juga.
Kalau bukan kalau beliau, ya mungkin tidak mau saya. Kalau tidak seperti itu, ya kita tidak akan berubah, Pak. Iya. Jadi yang pertama mungkin saya akan saya rubah, yaitu contohnya memang jujur. Kita lihat di sini masalah keamanan juga. Masalah keamanan. Ya, Iya. karena kita mau lihat memang itu akan terjadinya maling di siang hari. Iya. Nah, itu memang sedang terjadi. Itulah yang kita alami sekarang, bukan memang kita berbuat lagi. Memang itu sudah terjadi di Cipta Asri tahap 2 kita ini, Iya. khususnya di Cipta Asri inilah. Jadi kedepannya saya akan merubah itu dengan bersama-sama, Iya. tanpa orang yang lain, tanpa pengurus lain, tanpa tokoh masyarakat lain. Intinya semua elemen harus kita rangkul Iya. untuk memajukan ini. Terutama ini khususnya untuk pasum kita itu kita akan perbaiki lah kedepannya. Ini pasum kita maksudnya pasum RW, pasum Pasum RT. Ya, pasun RW itu kita perbaiki. RW ya, Karena iya. itu adalah jalan masuk utama kita. Karena itu kita planning kita mungkin ada planning jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Itu jangka menengahnya mungkin kita buat dulu, mungkin perhatikan ke pasung kita. Iya. Ke pasung kita itu kita mau lihatlah sekarang. Kalau bisa difasilitasi lah, istilahnya digunakanlah pasung yang kita ada sekarang gitu. Nah itu yang harus itu adalah tak lupa dari kita bersama juga. Berarti intinya yang paling urgent dilakukan saat ini adalah yang pertama tadi menyikapi masalah keamanan ya. Iya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah perbaikan di Pasum RW. Pasum RW 21. Mungkin itu yang paling urgent. Nah, sedangkan untuk program sendiri seperti apa Om Zul? Mungkin bisa diceritakan sedikit jangka panjang dan jangka pendek tentunya. Iya. Terima kasih Om Zul, Tante. Jadi di sini saya menyampaikan jangka pendek saya, mungkin kita terutama Pasum RW. Karena itu adalah RW. Apapun kegiatan kita ada di RW, dan sekretariat juga udah ada. PRW kita bagus sekali, udah ada sekretariat. Kalau seandainya nanti saya terpilih, kita akan melanjutkan program beliau. Nah, karena apa begitu? Karena itu adalah depan masuk kita. Ya, karena ini tak baik nanti dilihat orang seperti itu. Nah, jadi menurut saya itulah jangka pendeknya kita buat, dan jangka menengahnya nanti mungkin kita baik ke keamanan di sini. Keamanan ya security mungkin bisa, kalau memang kita rangkullah seluruh security itu dan memang maksimal. Saya lihat ada security itu yang double, ada Nira sama Gaharu, ada satu security dia. Jadi kalau saya lihat malam itu tidak maksimal. Sedangkan di Olive sendiri, di Pinus juga sendiri. Nah, seperti itu. Artinya untuk keamanan ini adalah untuk jangka yang menengah. Seperti itu. Jangka yang panjangnya mungkin ya kayaknya kayak keamanan pertama ya satu pintu. Dan itu adalah di sini kita banyak ada blok. Sampai blok Grandview, ya kan, ada Predator 3 orang di sini. Dan saya juga akan berusaha juga kalau memang bisa nanti kita usahakanlah untuk orang-orang yang koordinator itu bisa sendirilah jadi RT gitu. Jadi karena beliau tuh kalau menurut aturannya udah bisa untuk menjadi satu RT. Dan itu tak lupa juga kita akan bekerja sama semuanya. Apa nanti yang masukan dari warga kita akan tampung itu. Tanpa dari warga kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Pak Om Zul. Oke, luar biasa ya. Itu tadi kita sudah dengar pemaparan demi pemaparan ya. Ada Jangka panjang, jangka pendek gitu kan. menengahnya juga ada ya. Kemudian hal-hal urgent yang akan dilakukan di RW 1 ini sudah beliau jelaskan juga tadi ya. Nah, balik-balik ini bisa menjadi referensi juga buat seluruh warga Taman Cipta Asri tahap 2 ya. Yang mana nanti pada tanggal 14 Februari 2021 akan mengadakan yang namanya pemilihan ya. Nah, disitulah hak suara kita betul-betul menentukan majunya Taman Cipta Asri tahap 2 ini untuk 5 tahun ke depan ya. Saya rasa seperti itu. Baik Tante, Om Zul, karena waktu kita terbatas dan malam ini juga Om Zul harus hadir di sekretariat pemilihan ya panitia untuk acara pengambilan nomor urut ya, nomor undian mungkin kita tutup sampai sekian ya acaranya ya Om Zul. Gimana? Ya, satu lagi sebelum ditutup. Jadi ya kedepannya lah khususnya untuk RW 21. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih lah semua pada panitia
pada kru, ya kan, pada malam hari yang bekerja keras untuk menyiapin tempat di sini. Amin. Dan itu tidak lepas juga dari kita di sini untuk khususnya memajukan tahap 2 ini. Dan itu tidak lupa kita akan namanya pemimpin ini harus tegas di sini. Iya, betul. Arti tegasnya sesuai dengan aturan. Iya. Seperti itu. Jadi kalau memang kita untuk mau maju, ya pertama harus tegas. Kita harus gebrak cepat seperti itu. Harus ada gebrakan. Karena nanti tanpa dari gebrakan itu, ya tidak, ya begini begitu aja. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Om Zul. Kedepannya saya mohon dukungannya kepada warga saya, khususnya RT 03 dan umumnya pada RW 21. Ya. Nah, untuk memajukan ini di tahap 2 ini, memajukan RW 21. Dan kami pun berempat semuanya bagus. Tidak ada yang jelek. Siapapun yang jadi itu, mari kita dukung program beliau di yang akan terpilih siapapun itu nanti. Nah, saya siap untuk membantu sebagai RT 03. Sungguh luar biasa. Itu yang harus kita laksanakan. Dan penting sekali, apapun yang harus kita buat, harusnya kita berkomunikasi lah dengan saling RT, RW, atau masyarakat. Apa yang harus kita buat. Dan itu adalah miskomunikasi, jangan sampai lupa. Nah, dan satu lagi Pak, pemimpin ini kita artinya jangan sampai orang kecewa dengan kita. Saya nggak mau ada kecewa. Kalau memang tahu sebenarnya siapa dia, langsung ke orangnya langsung. Jangan nanti gini gini saya nggak mau. Bagusnya seperti itu. Karena pemimpin semua harus merangkul. Pihak dari kiri kanan atau dari semua, tidak ada pandang bulu. Semuanya kita sama di sini. Seperti itu Om Zul. Mungkin sekali lagi ada kata-kata saya yang salah atau kata yang tidak cocok rasanya, saya mau maaf. Dan sekali-kali saya mau dukung untuk tolong dukung saya di tingkat RW. Mudah-mudahan saya terpilih dengan ini, dengan izin Allah. Saya akan berjuang dengan ikhlas dan amanah di sini. Begitulah Pak. Biasa. Terima kasih Pak. Berarti jangan ada dusta di antara kita ya Pak ya. setuju. Ya, betul. Iya, jadi intinya memang kita harus terbuka dan saling merangkul ya. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya Om Zul ini memang betul-betul terketuk hatinya Tante untuk maju dalam pemilihan ini. Dan beliau juga berinisiatif, siapapun nanti yang akan maju, beliau siap support. Nah, terlepas dari menang atau kalahnya, itu hanya pesta pemilihan. Nah, artian keempat-empatnya adalah yang terbaik, namun di antara yang terbaik ini pasti ada nanti yang terbaik atau terpaling baik lah, gitu ya. Nah, jadi siapapun nanti yang terpilih tetap harus jaga kekompakan, tetap solid ya. Nah, terutama para rival nih, yang 3 orang nanti harus tetap saling merangkul. Dalam artian tidak ada permusuhan setelah ini. Sepakat ya? Serasa Bapak Ibu di rumah juga sepakat. Nah, baik Tante, karena waktu juga keterbatasan waktu pada malam hari ini, tapi tenang aja Om Zul, nanti kita akan ketemu lagi pada tanggal 12 ya. Nah, disitulah puncaknya nanti. Insyaallah. Nah, silakan setelah ini Om Zul dan calon-calon lainnya mempersiapkan segala sesuatunya, karena panitia telah mempersiapkan acara yang sungguh luar biasa nanti pada tanggal 12. Berarti pesta demokrasi ini luar biasa ya untuk tahun ini ya. Luar biasa, betul rasa Om Zul. Karena memang mudah-mudahan inilah kedepannya sampai, jangan dah hilang lah. Inilah untuk kemajuan kita, untuk semangat kita ke depannya. Nah, seperti itu. Ini contoh dari awal, dan ini sejarah juga buat kita nih Om Zul di Cipta Asri ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi barangkali ya Tante, ini kita close ya. Nah, jadi barangkali selama berjalannya acara terdapat kesilapan kata, baik sikap dari kita mungkin mohon dimaafkan ya. Terdapat beberapa kekurangan juga ya, ini karena kondisi dan sesuatu dan lain hal, sehingga kita tidak bisa maksimal pada malam hari ini. Tapi saya yakin Tante, apa yang disampaikan oleh Om Zul tadi bisa melekat erat dalam ingatan warga Taman Cipta Asri tahap 2 nantinya, dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan nantinya ya dalam konteks pemilihan nanti. Baik, dari Tante Hana ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin karena kita percepat aja. Oke, ya kita tutup ya. Atas nama seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini, ada Om Rozi sebagai operator, ada Om Riki sebagai sutradara, dan kru-kru lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya pada malam hari ini. Ya, buat
sponsor kita ya. Terima kasih juga Pak kami Ruli Pak Ruli Atmaja Atmaja ya. ya. Kami juga tetap menunggu ya untuk Bapak Ibu yang memiliki usaha yang ingin menjadi sponsor dalam kegiatan kita. Kami masih memberikan peluang ya. Insya Allah untuk serangkaian kegiatan kami tidak ada pungut biaya ya Tante ya. Iya, benar. Karena ini merupakan panggilan hati kami untuk mensosialisasikan Iya, benar. pemilihan Ketua RW di Taman Cipta Asri tahap 2 ini. Lagi Yang masa mana- pandemi seperti ini ya. Taman Cipta tahap 2, Grandfield dan Grandview Tante. Tadi iya. ada yang protes nih ya. Grandfield dan Grandview udah harus disebut ya. Iya ya, oke, untuk kedepannya kita harus betul ya, benar sekali. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Jadi sampai jumpa lagi pada lain kesempatan ya, ini pada besok ya. Kita akan mengundang satu lagi calon bintang ya. tamu bintang tamu kita, calon terakhir ya, yakni Iya. Bapak Tededeng. Tareng gitu ya. Bapak Tededeng. Ya, oke Bapak Ibu, sekali lagi atas nama seluruh kru yang bertugas kami pamit undur diri ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kita pada malam hari ini dan atas segala bentuk perhatian dan support dari Bapak Ibu semua kami ucapkan ribuan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Diminum, dihapuskan. Udah.